Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu arti bahwa kalau mau confess itu kita pegang kepala korban yang domba yang dikorbankan untuk akui dosa kita. Nah, kita pertanyaannya sekarang kita mau tanyakan confess-nya itu ke siapa gitu kan? Nah, ini hari ini dibahasnya ya. Jadi confess-nya itu ke siapa pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaannya Iren sama Evelyn kalau nggak salah kan? Oke. Kita buka file dulu ya. Tanggal 26 bulan 9 2001. Bentar lagi udah 2022 ya. Wow. Iya, cepat. Cepat sudah dekat rumah di surga ya, Matthew. Wow. Yep. Semangat ya kita, Matthew, untuk jadi saksi di tempat masing-masing. Investasi dulu di sini. Betul. Kumpulin peluru kan, Matthew. Yep. Sampai kita nggak bisa online lagi, oke? Jadi kita hargain semua waktu-waktu online bersama. Nah, sebelum kita mau kita mau share situ kutipan. Oke. Kita mau share satu kutipan yang supaya menguatkan kita semua ya. Oke, kita akan yang baca ya. Bisa kelihatan 8T53.1. Ya, bisa. Jadi, ketika Tuhan lihat dia punya umat-umat, ya. Jadi ketika Tuhan lihat dia punya umat-umat, sangat mengekang mereka punya keinginan pikiran ya. Jadi umat-umat Tuhan itu bisa mengendalikan apa yang dipikirkannya ya. Itu dia. Ya. Dan menerapkan penyangkalan diri. Tetapi penyangkalannya diri ini nggak kayak dalam hal mournful tuh kayak kayak dalam kesedihan mau menyangkal dirinya gitu. Jadi misalnya saya harus banyak yang saya sangkal, yang saya tinggalkan untuk Kristus. Saya nggak tinggalkannya itu di dalam kesedihan ataupun menyesal, aduh kenapa ya kok saya tinggalkan saya punya sekolah. Nah contohnya kayak gitu. Kok saya tinggalkan ya? Nah, hal seperti itu. Ya. Seperti siapa ini? Seperti siapa? Istri Lot yang meninggalkan Sodom. Akhirnya kalau misalnya orang ikut Tuhan tapi setengah-setengah dan mereka menerapkan misalnya meninggalkan sesuatu masih setengah-setengah, masih sayang-sayang, masih kayak aduh nyesel kayaknya ya ninggalin ini. Jadinya jadi tiang apa? garam. Tiang garam, betul? Jadi kalau kita mau melakukan penyangkalan diri dan mau mengekang kita punya pikiran dengan baik, harus dengan apa dibilang Itin? Joyfully. Sukacita dong, betul Aca? Ya, Bersukacita terus, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh, aduh menyesal ya, nggak bisa ada kata-kata gitu kalau ikut Tuhan. Betul nggak Matthew? Kalau udah masuk dalam peperangan, apakah ada nggak yang masuk dalam peperangan terus habis itu menyesal? Aduh, kenapa ya? Misalnya mati atau kehilangan kaki, tangan. Apakah semangat pejuang itu nggak ada yang mengenal penyesalan, betul nggak? Setuju nggak? Kalau mau berperang memang untuk Kristus, apakah menyesal kalau kehilangan ini itu? Tidak. Enggak, dengan sukacita. Sukacita semua, itu kan? Lalu dibilang apa? Kenapa harus sukacita lakukan penyangkalan diri? Karena itu adalah benar yang harus dilakukan. Dan yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan hal tersebut akan maju terus dengan kuasa. Wow, mantap kan? Lalu ini dia yang mau ditekankan. Biarlah jangan satu pun. Nothing itu ada satu atau enggak ada sama sekali? Nol. Nol, betul? Betapa kamu sayangi itu.
Ya, betapa kamu sayang-sayangi, kamu cintai hal-hal apapun. Jadi mau itu kamu cintai, itu nggak bisa menyerap kamu punya pikiran dan kasih sayang sehingga membuat kamu jadi enggak belajar firman Tuhan. Boleh? Jadi apapun hal itu bisa nggak? Aduh, saya jadi nggak belajar firman Tuhan. Bisa? Enggak. Nggak. Ini harus, biarlah jangan satupun yang bisa membuat kamu jadi diverting itu, jadi kayak misalnya ya, saya mau pergi ke kiri, gara-gara ada yang saya cintai, saya jadi ke kanan, nah kayak gitu. Jadi walaupun ada yang saya cintai, mau ada apapun, saya tetap ke kiri, bisa? Bisa. Atau Ya, dari bisa. doa yang sungguh-sungguh. Nanti habis selesai ini kita kasih pertanyaan ya. Lalu dibilang, berjaga-jagalah dalam doa, ya. Lalu dibilang live your own request. Jadi hidupkan kamu punya permintaan doa gitu. Jadi kalau kamu minta apa, coba hidupkan. Kalau kamu minta kuasa, percaya kuasa itu bisa menyanggupkan kamu untuk melakukan apa perintah Tuhan sama kamu. Kamu harus kerja sama Bapa. Kamu harus bekerja yang harmoni dengan Dia. Keluarkan segala sesuatu dari Ka'bah jiwa, segalanya yang dapat mengasumsi, yang diasumsikan sebagai bentuk sebagai idol. Idol itu adalah hal-hal yang kita sukai, yang membuat kita tidak mendahulukan Tuhan dan kerajaannya. Apapun itu, mau baik, mau dicintainya, bisa teman, bisa pasangan, semua hal-hal yang menarik kita punya perhatian, jadi nggak belajar firman Tuhan, jadi nggak ada waktu Tuhan, itu namanya idol. Boleh? Jadi idol itu apakah begini? Bentuk-bentuk patung-patung itu idol, betul? Tidak. Apapun itu yang membuat kamu menarik perhatian kamu, jadi enggak, lupa berdoa, lupa belajar, itu semua jadi idol. Boleh? Lalu dibilang, ini sekarang ini waktunya siapa? Enggak. Waktunya Tuhan. Ada yang mau klaim ini waktunya sendiri? Tidak. Ada. Artinya kalau waktunya Tuhan, kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan atau kita punya urusan sendiri, ambisi sendiri? Bisa? Bisa. Enggak. Bisa. Dia punya waktu, sekarang adalah waktu kamu. Kita sekarang lagi menghidupkan waktu milik Tuhan loh. Jangan pernah gunakan waktu Tuhan untuk capai kita punya rencana sendiri. Lalu dibilang, fight the good fight of faith. Bertarunglah pertarungan yang baik akan iman kamu. Tolak untuk pikir atau berkata-kata nggak percaya. Oke? Jadi apakah hidup kita positif atau negatif, Matthew? Positif. Itu dia. Jadi dibilang, dunia perlu mendengar last warning message. Ini dia. Jadi kalau misalnya umat Tuhan sekarang sedang menyangkal diri, menggunakan waktu Tuhan dan untuk memang memenangkan iman, menyangkal diri, menang, dan mendahulukan firman Tuhan, nggak ada yang bisa menghalangi dirinya dengan firman Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kerjasama dengan Tuhan. Apakah dunia jadi semakin cepat mendengar last warning message? Iya. Itu dia. Kenapa dunia lama nggak bisa dengar pekabaran? Apakah karena umat Tuhan terlalu sibuk di dunia? Apakah perlu ada orang-orang yang bangun untuk tinggalkan dunia sekarang? Itu pertanyaannya. Apakah kita mau nggak? Itu kan? Nah, oke. Ini dia punya introduction ya.
untuk ini satu kutipan yang ada kita renung-renungkan juga, jadi biarlah bisa menguatkan kita semua. Oke, ada pertanyaan dari Cici Linda atau Iren, silakan. Silakan Iren. Jadi kita itu yang di kutipan itu kan ada tulisannya ya, let nothing however dear, however loved, observe your mind and affection, diverting you from the study of God's word or from earnest prayer. Nah, itu Ya. maksudnya itu jangan biarkan yang kita sayangi, yang kita cinta itu mempengaruhi pikiran kita dan menjauhkan kita dari belajar firman Tuhan. Betul. Itu dia. Oke, Kak, thank you. Iya, mantap. Ya, itu aja. Jadi yang baik pun dapat membuat apa? Pikiran kita dan cinta kita jadi nggak belajar firman Tuhan. Betul nggak? Contohnya, bisa aja. Oh, di kebun bagus. Ya kan? Misalnya di counter living lah. Ya. Saking sibuknya di kebun jadi nggak belajar firman Tuhan. Salah atau benar itu? Salah. Betul nggak? Salah. Itu dia. Itu dia. Jadi kita harus manajemen time-nya bagus kan? Ada waktunya belajar, ada waktunya berkebun, tapi jangan sampai yang baik membuat kita jadi nggak belajar sama sekali. Itu sudah salah kan? Ya. Oke, jadi Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Ini. Dan sekarang kita ini kita lagi menghidupkan waktunya Tuhan, jadi semuanya punya Tuhan. Oke. Ini introduction-nya. Sekarang kita masuk pelajarannya. Kita confess kepada siapa sih? Gitu kan? Itu pertanyaannya. Kalau kita udah tahu, kita harus confess sin di altar of burnt offering itu, salah satunya sebelum dipersembahkan korbannya jadi burnt offering, sin offering, itu kita meletakkan kita punya tangan di atas domba dan mengaku dosa. Dan kalau di air saman, kita mengakui dosa kan? Nggak pakai domba lagi, kita tuangkan tangan, betul nggak? Nah, pertanyaannya, kita berdoa dan mengakunya itu kepada siapa, betul nggak? Itu dia ya. Jadi pertanyaannya kepada siapa kita berdoa dan kita mengakui dosa kita. Oke? Oke. Pertanyaannya sekarang sebelum kita bisa menjawab kepada siapa kita berdoa dan kita mengakui dosa kita, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa jadi kenapa kita confess atau apa yang kita confess. Jadi kita mau pakai ayat-ayat ya. Jadi ini kenapa kita confess atau apa yang kita confess. Apakah sudah bisa tahu dia punya pertanyaan? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, mari kita lihat dia punya ayat pertama. Oke. Oke. Boleh ada yang baca? Mazmur 32 ayat 5. Di sini aja, sini. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, transgressions, and thou forgavest the iniquity of my sin. Oke, jadi ini sudah ada warna-warnanya ya. Oke. Jadi di sini kata lain sin apa aja, Matthew? Ada iniquity, transgressions, yep, gitu. Sin, iniquity, transgression. Oke. Jadi dibilang,
ketika saya sebelum saya confess, saya harus apa dulu? Berdasarkan ayat ini, Matthew boleh pilih orang lain. Boleh pilih satu orang. Pilih Aca. Oke. Aca, kalau misalnya berdasarkan urutan ayat ini, Aca, ya kan? Ini kan coba Aca lihat ya. Aca nggak perlu tahu dia punya arti dulu, nanti Mija terjemahin. Ada ini ada titik kan, Aca? Ya. Kalau satu kalimat diakhiri titik itu berapa? Ini kalimat pertama, betul nggak? Dan ini setelah titik kalimat berikut yang baru kan? Jadi kalau di kata-kata confess di kalimat 1 atau kalimat 2? Kata-kata confess di kalimat 2. Mantap. Artinya kalau confess di kalimat 2, artinya kalimat pertama adalah sebelum atau setelah confess? Adalah sebelum confess. Mantap, Aca. Jadi, kalau misalnya sebelum Aca dan Mice confess transgression sin atau iniquity dan diampuni, betul? Sebelumnya adalah kalimat keberapa? 1 atau 2? Sebelum yang 1 kan? Nah, apa itu aja kalimat yang pertama sebelum saya confess? My sin. Ini apa? Coba aja baca. I acknowledge my sin. My sin. Nah, coba aja tanya Kokore, apa artinya I acknowledge my sin? Terus aja jelaskan apa itu I acknowledge my sin kalau sudah dapat dari Kokore. Acknowledge itu seperti mengakui juga. Acknowledge itu ada kata apanya? No. No, betul? Pengakuan, mengakui juga, mengakui. Jadi, tapi saya kalau confess kan mengakui. Kalau acknowledge, apakah saya no? Mengetahui. Kalau confess pengakuan mungkin. Aha, kalau acknowledge, apakah saya mengetahui saya punya dosa dulu? Mengetahui dulu baru mengaku. Kayak mengenal lah. Betul. Saya ada pengertian atau pengetahuan saya ada bikin dosa, betul nggak? Bagaimana yang lain? Jadi tahapannya saya harus tahu apa dulu Aca? Harus tahu sin. Tahu my sin, betul? Dosanya Mice sama Aca, betul? Terus boleh nggak disembunyi-sembunyiin kalau habis tahu? Kata-katanya apa? I hit atau not hit, Aca? Not atau kalau not disembunyiin atau enggak disembunyiin? Enggak. Oke. Jadi pertama saya harus ada pengetahuan akan dosa saya. Betul nggak Iren, Evelyn, Cece Linda? Betul. Nah, saya harus ada pengetahuan akan dosa saya. Habis itu jangan saya simpan-simpan dosa saya. Harus diakui. Nah, jadi orang yang simpan sesuatu, dia setelah dia tahu atau sebelum dia tahu? Kalau dia simpan-simpan dosa. Dia tahu. Setelah dia tahu. Nah, itu dia. Jadi waktu saya sudah tahu dosa saya bisa ada dua pilihan. Antara saya simpan dosa itu karena saya suka bikin, atau pilihan yang ketiga adalah habis itu apa? Mengaku. Confess. Betul? Jadi ini bagian siapa? Saya atau Tuhan? Saya. Bagian. Saya. Dan bagian Tuhan apa? Forgive. Mengampuni. Mengampuni. Oke.
Apakah semua sudah jelas? Jadi kenapa saya bisa confess? Karena saya apa? Knowledge. Acknowledge. Atau saya ada pengetahuan tentang dosa saya dan saya nggak simpan-simpan. Gimana? Dan yang saya confess apa? Ada 3. Sin, Sin. Sin, equity, transgression. Oke, mantap. Oke? Oke. Jadi tugasnya bagian saya adalah mengampuni. Tuhan, sorry. Kok saya? Nanti jadi man of sin ya, Itin. Oke. Oke, kalau gitu kita ke ayat selanjutnya. Apakah semua sudah ngerti ayat ini? Sudah. Aca sudah ngerti? Jadi pertama saya harus apa dulu? Coba Aca ulang. Pertama saya harus tahu my sins. Kedua jangan simpan. Ketiga confess my sin dan Tuhan akan mengampuni. Wow, mantap Aca. Oke. Semua setuju sama Aca punya penjelasan? Setuju. Ya. Oke, setuju. Mantap. Oke, lanjut lagi. Oke. Saya mau tanya, Oh, boleh? Saya tahu saya punya beneran nggak? Kan kalau acknowledge I acknowledge my sin. Mhm. Itu kan saya tahu saya punya sin. Nah, kalau misal nggak tahu. Kayak kalau misal tiba-tiba muncul kan gitu kan. Tiba-tiba pikir gini, aku pernah nggak ya buat dosa ini atau enggak gitu kan. Kayak bingung, aku pernah buat dosa ini atau enggak. Antara enggak sama iya gitu kan, bingung. Nah, itu gimana? Oke. Ayat berikutnya dong. Masih ada. Ini kan baru ayat pertama toh? Oke, kita siap ayat berikutnya. Thank you. Sama-sama. Oke, lanjut lagi. Ayat berikutnya. Roma 3 ayat 20. Apa kata yang sama? Aja pilih orang berikutnya. Siapa yang mau Mice tanya? kata mobil itu kan mobil coba Kokore. Oke. Kokore, apa yang sama di sini kata-katanya? Sin, Sin, apa lagi? knowledge. Nah, semua setuju nggak ada kata knowledge? Ya. Ah, betul kan? Jadi kita kasih color code yang sama dulu. Warna apa ya? Biru. Oke, Biru, Kak. Biru, request, boleh. Nah, jadi apakah ini pengetahuan saya akan dosa, betul? Dan Ya. Pak, gimana? Dengan apa saya dapat knowledge of sin? Dengan Tuhan punya law. Nah, jadi untuk saya tahu saya punya dosa, harus ada yang memberitakan law tersebut. Sehingga saya ada pengetahuan akan dosa. Betul nggak? Yep. Yaps. Nah, jadi kalau misalnya Evelyn tanya gimana ya, saya tahu ini dosa apa enggak, artinya harus sering lihat law dong. Kalau saya nggak ada waktu untuk lihat law, apakah saya tahu itu dosa atau enggak? Enggak. Enggak. Boleh? Bukan gitu sih pertanyaannya, kayak tiba-tiba keinget, bukan, pokoknya tuh kayak secara tiba-tiba kepikiran, pernah nggak sih aku buat dosa ini atau enggak? Itu kan bingung kan, iya atau enggak gitu kan, masih wonder iya atau enggak. Kadang kan juga bingung gitu kan, pernah atau enggak. Ya, belajar aja terus sampai kita sudah sangat clear bahwa tentang namanya saya acknowledge, saya tahu, saya perlu bingung-bingung nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya saya masih bingung-bingung, saya belajar aja terus. Nanti kebuka dengan jelas kok. Karena itu kan tugas Roh Kudus kan, untuk menginsafkan akan dosa. Jadi kalau saya masih bingung-bingung antara dosa, saya bikin nggak ya? Ini dosa bukan ya? Itu semua kuncinya apa? Belajar terus, Evelyn. Oke? Oke, thank you. Karena dengan belajar the law ini, kita punya knowledge of sin akan terbuka. Saya jadi ngerti, saya akan acknowledge saya punya sin.
Di sini nggak dibilang kan, saya akan setelah saya belajar law, saya akan bingung-bingung akan dosa saya. No, dibilang saya acknowledge my sin. Wow, bisa gitu ya? Oke, Oke, mantap. Sama-sama sayang. Oke, mari kita lihat. Jadi kita udah tahu kenapa saya bisa. Jadi kenapa saya bisa confess? Pertama apa dulu? Sebelum saya tahu my sin harus ada apa dulu? Saya punya sin, terus baru saya confess. No, sebelum saya tahu my sin, saya harus ada apa dulu? Ada Roh Kudus yang insafkan? Ada hukum, betul? Oh ya ya. Ada hukum. Ya. Kalau sesuai ini ya, sesuai ayat ini, baru saya acknowledge. Gimana? Baru jangan simpan, jangan sampai disimpan-simpan, saya punya dosa, dan confess. Dan bagian Tuhan ampuni. Boleh? Ya. Ya. Jadi ini bagian saya ya. Bagian saya apa? Lihat hukum, betul? Lihat hukum. Lalu acknowledge my sin. Jangan simpan-simpan sin. Lalu confess sin. Nah, ini dia. Oke, siap ayat berikutnya? Mama mau tanya. Ya. Kalau lupa kita punya sin gimana? Itu Tuhan yang Roh Kudus yang ingatkan kan ya? Iya. Yohanes 16. Yohanes, tunggu itu ayat berapa ya itu? Reproof the word. Reproof. 7 dan 8. Itu dia, 16 ayat 8. 16 ayat 8. Oke. Thank you. Itu Roh Kudus. Oke, mari kita lanjut lagi. Sebenarnya kita mau jelaskan tapi nggak usah lah. Nah, kita nanti nggak kejawab ini lagi ya. Oke, lanjut lagi. Setelah kita sudah tahu confess-nya apa dan kenapa kita confess dan apa yang kita confess, kita mau tahu apa itu sin, apa itu iniquity, apa itu transgression. Boleh? Yap. Nah, jadi pertanyaan berikutnya apa? Apa itu sin, iniquity, dan transgression. Oke, kita ke ayat berikutnya lagi. Oke, Kokore pilih siapa Kokore? Mama. Oke, Mama boleh baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Satu John 3 ayat 4. Whosoever committed sin transgressed also the law, for sin is the transgression of the law. Wow. Jadi Mama, kata apa yang sebagai jembatan 1 John 3 ayat 4 dan Mazmur 32 ayat 5? Kata apa yang sama? Mazmur 32 ayat 5. yang sama. Copy di sini deh. Ini sekalian belajar jembatan. Apa yang sama di sini? Yang sama. Transgression. Transgression. Semua setuju? Ada apa lagi, Ma? Sin. Mantap. Semua setuju, kah? Ya. Nah, ini dia. Jadi, dosa dan pelanggaran itu adalah sama, betul nggak? Dan informasi apa, Mama, yang didapat di 1 Yohanes 3 ayat 4? Apa pertanyaan tadi? Informasi apa yang dapat di 1 Yohanes 3 ayat 4? Bahwa sin bisa ditahui dari law. 1 Yohanes 3 ayat 4 mah itu Roma 3:20. Oh.
Transgression also. Sin itu apa? Sin itu adalah transgression. Terus? Yang ada di law. Masa yang ada di law atau of the law? Of the law. Nah, jadi dosa itu informasinya sin iniquity transgression, saya melanggar apa? Law. Law. Nah, jadi sin ini transgress, ini adalah saya transgression Of the law. of the law. Ini dia. Jadi apa yang saya langgar? Law. Dan hukum ini bikin apa juga, Ma? Ketika saya lihat hukum yang saya langgar, ini bikin apa? Kalau saya lihat hukum, itu membuat saya Tahu sin. Tahu kalau saya melanggar hukum. Betul nggak? Misalnya Iya. hukum bilang, misalnya nih, saya nih mencuri terus. Lalu hukum bilang, jangan mencuri. Apakah jadi saya tahu, oh aduh, saya sudah berdosa. Betul nggak? Iya. Nah, saya berdosa. Atau kata lain berdosa adalah Transgression of the law. melanggar hukum. Melanggar. Betul nggak? Itu dia. Oke? Ya. Oke. Mari kita lihat pengertian sin iniquity transgression. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita mau lihat tentang the law sekarang, oke? Sekarang jadi tentang apa? The law. Law. Jadi sejauh ini kita udah ngerti kenapa kita confess, apa yang kita confess, dan kita tahu sin iniquity transgression yang sama itu ternyata itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Jadi jangan heran kalau saya melanggar hukum, dan kalau misalnya saya lihat hukum, saya jadi tahu kalau saya melanggar hukum. Bisa? Iya. Oke, mantap. Lanjut lagi ayatnya. Kita sekarang mau bahas the law, oke? Kita buka Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Mama pilih siapa, Ma? Untuk baca. Oke, Iren. Silakan baca Roma 7 ayat 12. Tunggu ya. Oke. Silakan Iren. Therefore, the law is holy, and the commandment holy, and just and good. Oke, apa kata lain the law di sini, Iren? Holy. Commandment. Commandment. Commandment, oke? Jadi di ayat ini kita bisa tahu the law sama dengan Commandment. oke, mantap. Dan law dan commandment dibilang apa? Holy. Apalagi? Just. Good. And good. Oke, mantap banget. Oke. Jadi artinya kalau misalnya saya melanggar law yang holy, just and good, saya pastinya apa? Unholy. Unholy. Apalagi? Unjust. Apalagi? Not good. Bad. Not good, mantap. Good. Ya, mantap, mantap. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Masih tentang the law ya ini. Sampai sini apakah semua bisa ngerti? Ada yang mau tanya? Bisa Kak Nengah, Kak Titin, di Roong, bisa semua? Cici Linda, Hani dan keluarga? Bisa. Bisa ya? Oke, mantap.
Oke, lanjut lagi Nehemia 9 ayat 13. Nehemia 9 ayat 13. Oke. Nehemia 9 ayat 13. Iren mau pilih siapa? Oke. Oh ya, Cici Linda mau tanya. Jas itu apa? Benar. Oh, benar. Ya, jas itu benar. Kita apa Di dong? justify artinya dibenarkan, betul? Heeh. Nah, itu dia. Oke, Nehemia 9 ayat 13. Siapa? Iren mau pilih berikutnya? Eh, apa ya? Yang Belum. belum. Itu Cici Linda sudah tadi? belum. Nah, itu Cici Linda belum. Evelyn belum, ya? Kamu udah aja. Belum, Evelyn. Evelyn belum. Ani belum. Adiknya Terus belum. belum. Kak Nengah, yang di Kak Titin belum. Nah, itu banyak yang belum. Kak Itin. Siapa, Iren? Sudah, saya aja. Oke, C. Baca C. The comes down also upon Mount Sinai and speaketh with them from heaven and gave them right judgment and true law, good statutes and commandments. Apa kata jembatannya C? Commandments. Sama apa lagi? Law, good. Jembatan sama dengan Roma ya. Aha. Ini kan sama toh? Ya, good. Oke. Apalagi sudah? Sudah. Oke. Jadi ini ada Celinda, kalau Nehemia 9 di ayat 13 kita mau terjemahin dulu ya. Engkau turun ke Gunung Gunung Sinai. Sinai dan berkata-kata kepada mereka dari surga dan memberikan mereka penghakiman yang benar, hukum yang benar, dan ketetapan-ketetapan yang bagus, baik, dan perintah-perintah. Jadi ini apa yang mau ditekankan di sini, C? Yang ini judgment, law dan ini commandments sama good status. Oh, itu buat CC ya. Oke, CC pilih orang lain, C. Kita mau cari 3 orang. Kak Nengah. Oke, Kak Nengah, kalau Kak Nengah apa Kak Nengah? Yang Kak Nengah dapat dari Nehemia 9 ayat 13 kira-kira? Tuhan turun dari sorga untuk memberikan hukumnya. Agak putus-putus ya. Putus ya? Boleh sekarang coba. Tadi agak putus. Saya ya. dengar. Nah, ini sudah. Silakan, Kak. Oke. Pertanyaannya diulang boleh? Ya, jadi apa yang Kakak dapat ketika baca Nehemia 9 ayat 13? Di Gunung Sinai Tuhan kan hukumnya peraturan yang benar. Right judgment, commandment. Jadi apakah Kak Nengah bilang kalau dari berikan law dan commandment di Gunung Sinai gitu? Agak putus-putus sedikit tadi. Putus ya? Oke. Kalau gitu kita mau pilih yang lain ya, coba ya.
Kita mau coba, kalau Kak Titin apa Kak Titin kira-kira? Apa yang Kak Titin dapat di Nehemia 9 ayat 13 Kak? Jadi di Nehemia itu yang ada yang turun dari surga yang di Gunung Sinai, yang ada itu hukumnya, kebenaran dan komitmen. Oke, thank you Kak Titin. Satu orang lagi, Evelyn. Gimana Evelyn? Apa yang Evelyn dapat? Ada true loss. Ada apa? Ulang. Oh, true loss. Terus sama Suaranya kecil. kedengaran nggak suaranya? Kalau Iya. menurutku, Nah, sekarang udah bagus. Gimana? and gave us them right judgment. Jadi kalau menurut saya tuh right judgment sama dengan true law sama dengan good status and commandments. Oke. Jadi kayak mereka tuh sama gitu. Sama ya. Oke, thank Jadi you. hukum-hukum yang benar sama dengan good status sama dengan hukum commandment sama dengan right judgment. Oke. Thank you. Itin, setuju nggak sama semuanya atau Itin ada jawaban lain? C. Sebelumnya mungkin sama dengan ada Evelyn. Sama ya? C. Oke, thank you ya. Oke, mari kita lihat sini. Jadi di sini kan kita tahu Nehemia 9 ayat 13, law kan sama dengan commandments kan? Dan caranya supaya laws dan commandment sampai ke manusia gimana? Tuhan caranya gimana? Speak, berbicara. Jadi untuk gave, betul? Gave them, betul? Memberikan kepada mereka itu atau memberikan mereka law atau commandment ini dengan apa? Speak. Bicara. Nah, boleh? Jadi speak. Iya. Nah, itu yang mau dikejar, boleh? Dan yang lain betul ya, dia punya ini. Oke, siap ayat berikutnya ya. Oke, mari kita buka ayat berikutnya di Exodus 20 ayat 1. Exodus 20 ayat 1. Oke, di situ apa kata siapa ya berikutnya ya? Itin pilih siapa Itin? Yang belum? Itin tadi sudah aku tanya. Yang belum siapa ya? Kayaknya sudah semua ya? Oke, berarti ulang baru lagi. Terserah Itin pilih siapa boleh. Pilih. Aku lagi berarti. Aku siap. Terserah Itin pilih siapa. Itin mau pilih siapa? Aca? Waduh, Aca mau dipilih. Oke, Aca. Aca, coba baca. And God spake all these words saying. Oke. Kata yang jembatannya apa, Aca? Spake. Wow. Tuhan bicara, betul? Dan Keluaran 20 ngomong apa? Kalau Keluaran 20 tentang apa, ayo? 10 hukum Allah. Nah, jadi apakah 10 hukum Tuhan bicara sama mereka? Iya, betul. Dan kata lain hukum apa di sini? Commandment. Ayat 20 ayat 1 apa? Words. Mantap. Itu dia. Jadi Jadi words. jadi apa? Kata lain loh, commandment apa, Iren? Words. Words. Itu dia. Kak, berarti words of God itu sama dengan law, sama dengan commandments of God. Betul. Boleh?
Oke, Kak. Thank you. Word sama dengan law sama dengan commandment. Dan Amendments. caranya dibicara, betul? Dengan speak. Nah. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Yesaya 39 ayat 8. Aca pilih siapa? Yesaya 39 ayat 8. Coba perhatikan dia punya kata jembatan ya. Aca pilih siapa? Oh, kamu pilih Pak Mak. Oke, Mak. Ini mau di copy dulu. Coba Mak baca ini, Mak. Silakan. Ini nggak usah ini. Ini masih ada ya, tapi sampai sini aja. Ya, baca Inggris saja nggak apa-apa, Mah. Belum dibuka mic-nya, Mah. Then said Hezekiah to Isaiah, Good is the word of the Lord which thou hast spoken. Kata jembatannya apa, Mah? Word. Word. Semua setuju? Setuju. Nah, dan word of God di sini, word of the Lord apa katanya di sini, Mah? Good. Good. Dan dibilang juga kan? Tapi Ya, kita ngomong Yesaya ya, tapi jadi kita ngambilnya good aja ya. Dia good dan word, betul? Tadi ayat apa yang ada kata good? Ayo. Nehemia 9:13. Betul, Nehemia ada kata good. Mantap. Berarti kita kasih warna biru deh good-nya. Dan di mana lagi? Roma. Roma 7 ayat 12, betul? Jadi apakah terbukti bahwa sama word, law, commandments, betul? Word karena word juga apa? Good. Good. Apakah law dan commandment good? Ya. Good. Jadi sama mereka. Boleh? Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini word, law, commandment punya siapa? Boleh? Dan tadi law, commandment, word yang diapain? Speak. Yang sebelumnya apa? Diapain law-nya? Law, commandment, word diapa? Diketahui. Diketahui. Bukan? Knowledge. Dilanggar. Betul nggak? Law, commandment, word diapain? Dilanggar. Dilanggar. Itu jadi dosa. Setuju semua? Iya. Nah, mantap. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah word, law, atau commandment ini punya siapa? Dan berdasarkan cerita, word atau law atau commandment-nya diapain sama manusia? Dilanggar. Dilanggar. Mantap. Dilanggar manusia. Boleh? Semua manusia bahkan kan? Jadi ini yang kita mau tanya, oke? Oke. Ini di koma-komain aja. Oke. Oke, kita ayat berikutnya. Kita buka Yohanes. Sampai sini ada yang jelas? Semua jelas toh? Ada yang bingung? Aca bingung tak? Bisa ya? Iren Evelyn bisa? Bisa. Oke. Celinda bisa ya? Bisa. Oke, Matthew bisa ya? Oke, semua bisa. Oke, lanjut. Oke, Yohanes 14:10. Mama pilih siapa? Iren. Oke, Iren. Lanjut Iren, 14:10.
Apa? Nih, bacain. Okay. John 14 verse 10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelt in me. He doth the works. Oke. Jadi kata jembatannya apa, Iren? Words. Words, mantap. Semua setuju toh words? Setuju. Dan words-nya diapain? Speak. We speak. Speak. Udah? Ini kan? Oke. Jadi di sini ada berapa? Oh, siapa yang ngomong? Jesus. Oke, Jesus yang speak kan? Jadi Jesus speak word. Betul? Word, kata lain word apa? Commandment, laws. Nah, jadi Yesus bilang ini kan? Tapi apakah ini punya Yesus? Bukan, dari Father. Nah, ini semua dia bilang ini not of myself. Setuju semua? Ya. Kalau not of myself artinya bukan punya saya ini. Gimana? Ya. Mantap lah anak online. Kalau bukan punya saya, punya siapa? Father. Oh, artinya yang saya langgar word law commandments-nya siapa? Father. Father. Oke. Saksi lagi dong, betul nggak? Saksi lagi. Oke, kita cari saksi berikutnya lagi. Kita buka John. Tunggu ya, aku copy dulu. John 12 ayat 49 dan 50. John 12 ayat 49 dan 50. Apakah semuanya bisa lihat jembatannya mantap semua? Ya. Oke, mantap. Jadi ini punyanya siapa? The Father, betul? 49 dan 50. The Father yang punya. Jadi kita kasih color ya. Warna apa ya? The Father warnanya. Nah, ini ya. Oke, mari kita baca lagi. 4950. Iren, siapa Iren? Berikutnya Iren. Yang apa? Roong itu nggak tahu siapa. Oh, Iren. Iren. Itu Kak Titin, mamanya Aca. Oke, Kak Titin silakan. Oh. John 12 ayat 9. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say and what I should speak. And I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak thereof, therefore, even as the Father said unto me, so I spake. Jadi Kak Titin, apakah Tuhan Yesus berbicara untuk dirinya dari dirinya sendiri? Bukan, Tapi siapa Kak Titin? Dari siapa? dari Bapa. Dan Bapa yang kasih apa Kak Titin? Yang berikan Tuhan Yesus hukumnya, commandment. Wow, jadi apakah dapat ini commandment? Jadi dari sini word punya Father, commandment punya siapa lagi? Father lagi. Bisa lihat semuanya? Gimana Iren? Jadi commandment word punya siapa Iren? Father. Father. Jadi kalau misalnya saya melanggar law, commandment word, artinya saya langgar punyanya siapa? Father. Oke. Saksi lagi dong. Oke, saksi lagi. Jadi kita mau gambar di sini ya, kesimpulannya ya.
Jadi kalau Yesus bicara, ya kan? Dia bicara commandment, betul? Dan commandment ini dikasih dari siapa? Father. Father. Iya. Dan commandment ini, tolong ini ya. Ini ada life everlasting loh. Jadi apakah ketika Adam dan Hawa melanggar commandment langsung mati? Harus dead. Karena komitmen yang harusnya dia turut itulah kehidupan kekalnya gimana. Jadi dengan saya menurut, apakah saya sedang mempertahankan life everlasting-nya yang diberikan? Iya. Itu dia. Makanya kalau kamu melanggar, upah dosa adalah apa? Maut. Maut. Karena kamu melanggar yang memberikan kamu life everlasting. Gimana nggak dead hasilnya? Iya. Yep. Itu dia. Ya, bisa ya? Oke, ini jadi Yesus speak, ini speak, ini asalnya dari apa? Punya father. Ya, jadi commandment punya father, word punya father, terus law. Law, oke, kita buktikan semua, betul? Walaupun kita sudah tahu sama, kita buktikan. Kita buktikan di eternity from past ya, saya. EP. Ini kutipan Roh Nubuat, oke? Kristus adalah pemimpin dari bangsa Ibrani yang ada di padang belantara. Ya. Malaikat yang, jadi angelnya ini siapa? Tuhan Yesus kan? Jadi angel itu lambang kan? Angel itu lambang. Lambang pekabar dan juga bisa Kristus. Ya, apakah Kristus membawa kabar juga? Ya. Ya, jadi semua pekabar itu dilambangkan oleh apa? Angel. Jadi Kristus karena dia bawa kabar dari Bapa, dia apa juga? Angel. Angel kan? Karena Kristus bawa sesuatu yang dari Bapa kan? Apakah Kristus bilang, saya bicara ini punya saya atau ini punya Bapa? Dia bilang. Bapa. Ya. Dan dia yang menudungi dirinya di tiang awan dan pergi di depan seluruh pasukan orang Ibrani. Dan dialah yang kasih hukum kepada Israel. Jadi yang ngomong di Gunung Sinai siapa? Siapa? Yang ngomong di Exodus ayat 1. Yesus ya. Yesus yang ngomong, karena it was he-nya siapa he-nya? Kristus atau angel kan? Sama ini di angel sama Christ sama. Ini dia. Kristus yang ngomong. Apakah dari tadi Kristus yang ngomong terus atau Father yang ngomong? Kristus. Ya. Di tengah-tengah kemuliaan Sinai, Kristus menyatakan 10 prinsip dari dia punya atau Father's Law. Ayo. Nah, jadi punyanya siapa? Kita sudah establish 3 kali. Father. Bapak, apakah kita sudah bisa bahwa law, commandment, word punyanya siapa? Father. Sudah bisa dibuktikan ya? Oke. Artinya kalau manusia melanggar hukum, dia melanggar terhadap siapa? Father. Father. Oleh karena itu, mari kita baca ayat berikutnya. Oke, sampai sini semua sudah jelas? Boleh maju lagi? Jelas ya? Jelas. Kesimpulannya, word, commandment, law adalah milik siapa? Father. Bapa. Dan diucapkan melalui siapa? Peran ininya. Nah, Yesus, miliknya Bapa, Father. Artinya kalau misalnya saya sin, saya transgress, saya punya iniquity, atau iniquity, saya berdosa terhadap siapa?
Father. Nah, saya atau saya melanggar hukumnya siapa? Father. Nah, ini dia prinsipnya. Oke? Oke, mari kita lihat. Apakah semuanya sudah berdosa? Kita sudah tahu kan Roma 3:23, kita nggak usah ke situ lagi kan? Semua sudah berdosa. Artinya semua melanggar apanya Father? Father's law. Hukumnya Father. Mantap, Iren. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Yesaya 59 ayat 2. Hasilnya apa? Oke, siapa yang mau baca? Tadi siapa yang terakhir ya? Oh, kita yang baca ya. Terakhir, yang ini yang baca Kak Titin. Kak Titin pilih siapa berikutnya, Kak Titin? Matthew. Oke, Matthew. Oke, Matthew. Boleh ya. Tunggu ya. Aku ini dulu. Oke, silakan Matthew. Baca Yesaya 59 ayat 2. Pelan. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that Wow. he will not hear. Oke. Apa yang sama di sini yang harus diwarnain? Iniquities, terus sin, Iniquity tadi warna apa ya? ungu. Ungu. Color code ya kita ya. Jadi ini warna ungu, betul? Dan apa lagi yang warna ungu? Sin. Sin, warna ungu. Dan ini hukum punya siapa? Father. Lalu manusia harusnya apa? Keep commandment, kan? Keep commandment kan harusnya kan? Dilanggar, betul? Iya. Artinya pelanggarannya membuat sekarang Separated. ada pemisah antara father dan siapa? Saya. Orang berdosa. Boleh? Boleh. Jadi yang punya hukum dan orang berdosa sekarang apa? Terpisah, separate. Jadi apa ini? Dia berdosa. Iya. Oh, ada Tante Reni ya. Oke. Pun. Ya. Kita sekarang ke Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14:6. Gimana supaya bisa ke Bapa? Pertanyaannya itu kan? Iya. Kalau supaya nggak terpisah, ini yang membuat terpisah ini kan? Iya. Oke, mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Bisa ngerti ya sampai sejauh ini ya? Bisa. Oke, mantap semuanya. Kita pelan-pelan aja. Oke. Oke. Siapa mau baca selanjutnya? Siapa tadi yang baca ini ya? Matthew ya? Matthew, siapa berikutnya? Christine. Oke. Alexis. Alexis. Oke, ada Kak Titin dan Alexis. Oke, Alexis, silakan. John 14 ayat 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Artinya, Itin, kalau mau ke Bapa, jalan ke Bapanya namanya apa? Jesus, I am. Jesus is the way, kan? Dan Yesus punya way di mana? Kita belajar Sanctuary. sanctuary. Dan apakah sanctuary tempat untuk permasalahan sinnya? Yes. Ya. Oke, mantap. Jadi,
Tujuan saya adalah ke Yesus atau ke Bapa? Ke Bapak. Dan saya langgar hukumnya siapa? Mantap. Bapak. Ya ini. Oke, sudah tahu arah-arahnya ya. Tapi kita harus baca kutipan ayat-ayat semua lah. Ya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau butuh Indonesianya silakan buka sendiri ya. Oke. Itin pilih siapa Itin? Jadi ada Mak Reni. Oke, Mak Reni. Ayo silakan Mak Reni. Karena Allah itu esa. Iya, ini kan. Hah? Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Father ada berapa? God ada berapa? Father ada berapa? 1. Nah, Father atau God ada 1 kan, Tante Reni? Ya, One. Lalu yang tengah-tengah yang menyatukan antara orang berdosa dan God yang cuman satu atau ada banyak? 1. One juga, betul? Atau ini Christ Jesus kan kita tahu kan? Iya. Dan dia siapa? Christ Jesus-nya siapa? Kristus Mediator. mediator. Bagaimana? Semua sudah ngerti? Jadi Kristus yang menjadi jalan adalah apa saya dan Bapa? Perantara, mediator, boleh? Dan kata lain mediator itu kalau kita buka dia punya bahasa Ibrani, Pengantara. ada kata intercessor. Boleh? Kata apa? Ini ya. Ini G3316 ini adalah mediator ini. Ini mediator, kata lainnya apa? Intercessor. Ini intercessor, betul? Oke, jadi ini kata lainnya adalah Kak, itu boleh dibesarin nggak, Kak? intercessor. Boleh. Silakan. Boleh? Oke. Oke. Dikecilin lagi boleh dah kalau udah. Ya. Oke, thank you. Oke, lanjut lagi ya. Belum selesai nih. Oke. Ayat lagi. 1 John 2 ayat 1. Jadi terpisahnya ini karena apa? Sin. Sin. 1 John 2 ayat 1. Oke, ke Tante Reni pilih siapa Tante Reni? Emak. Emak sudah. Yang belum Kokorei. Oke, Kokorei. Silakan Kokorei. 1 Yohanes 2 ayat 1, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Nah, Yang benar. ini saya. Dan saya apa? Berdosa, betul? Dan ini Bapak. Dibilang, kalau kamu berdosa, ada apa? Advocate. Dan advocate ini, bahasa Ibraninya juga intercessor. Oke? Boleh? Intercessor. Jadi artinya kata lainnya apa? Mediator juga? Iya. Ya. Jadi, mari kita lihat. Kalau saya berdosa, ada mediator, dan mediator bukan saya ke siapa? Bapak.
Dan keadaan saya adalah melanggar apa? Laws, commandments, Melanggar hukumnya siapa? Father. Bapak. Oke, pertanyaannya saya mengakunya ke mediator atau ke Bapak, betul? Itu pertanyaannya kan? Oke, lanjut lagi baca, betul? Ya. Oke, lanjut lagi. Kita baca, oh ini cuman ini ya, ini penguatan ini, penguatan. Coba yang baru kita tekankan, kita baca, bisa kita baca di kutipan. Oke, tapi kita aja yang baca ya. Kita butuh mediator dengan Bapa karena Bapa punya apa ini? Love. Yang kita langgar. Jelas nggak? Yang kita langgar hukumnya Bapa. Jelas? Ya. Jelas. Mantap. Bisa ya? Nah, mari kita lihat. Ngakunya ke siapa? Pertanyaannya. Bapa atau mediator? Boleh? Mediator itu perantara kan? Iya. Kalau misalnya mediator itu adalah dia punya, misalnya saya terpisah, apa yang saya ingin bilang ke Bapak, dibilang oleh siapa? Diperantarai oleh siapa? Mediator. Oke. Mari kita lihat. Pertama, kita harus tahu cara berdoa dulu. Boleh? Cara berdoa dulu. Mari kita buka Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Ya, mana angka kita? Oke. Cari angka kita mana? Siapa? Tadi siapa yang terakhir ya? Kokore pilih siapa? Semua sudah ya? Evelyn belum? Cece Linda belum? Oke, Evelyn. Oke, Evelyn silakan. Evelyn. Okay. After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Jadi kalau Tuhan bilang, inilah cara kamu berdoa, betul? Apakah our Jesus in heaven atau our Father? Our Father. Jadi kita kalau berdoa kepada siapa? Papa. Bapa. Dan untuk menghubungkan saya ke Bapa, siapa yang bawa doa saya ke Bapa? Kristus. Oke, mari kita lihat. Lalu minta ampunnya kepada siapa? Kira-kira kalau konsepnya, kalau langgar hukumnya Bapa, apakah minta ampunnya sama Bapa atau kepada Kristus? Kepada Bapak. Gimana? Setuju nggak itu? Sebelum kita baca ayat. Kalau saya langgar, misalnya nih, saya salah kepada Cece Linda. Terus saya minta maafnya kepada Kokore gitu. Jadi kalau saya misalnya menyakiti atau melanggar perintahnya Cece Linda, saya minta maaf sama Cece Linda atau sama Kokore atau Itin? Sama Andi Linda kan? Semua setuju kan? Jadi kalau hukumnya siapa yang saya langgar, kepada yang punya hukum itulah saya mengakunya. Gimana? Konsep. Dan itu yang kita lakukan kan? Kalau misalnya kita lagi, misalnya Cece Linda kasih peraturan lah, ya, atau enggak homework lah contohnya toh. Aku kasih homework, ya toh. Terus habis itu Iren enggak bikin, ya kan? Apakah Iren kira-kira minta maafnya sama Matthew atau sama aku? Nah, kalau misalnya Bapak kasih peraturan, kasih perintah-perintah kita nggak bikin, kita minta mengakunya sama siapa? Sama yang punya hukum, betul nggak? Iya. Oke, mari kita lihat doanya. Mari kita lihat di doanya. Kita baca ayat 12. Ayat 12. Ayat 12 kita baca.
Dibilang apa ayat 12 di sini? After forgive us. Forgive us. Apakah ini ampunilah saya punya kesalahan, betul? Ya, Jadi minta ampunnya sama siapa ini? Papa. Bapak. Boleh? Oh iya ya. Boleh, boleh? Jelas toh? Kita berdoanya kepada siapa ini? Papa. Bapak. Terus ayat 12 minta ampunnya kepada siapa? Papa. Bapak. Oke, mari kita baca lagi. Mari kita baca lagi. Kita baca lagi. Oke. Mari kita baca terus apa fungsinya Kristus kan? Oke. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat 7. Catatkan ayat-ayatnya ya. Ini ayatnya banyak nih. Oke, 15 ayat 7. Siapa mau baca? Siapa yang terakhir ya? Oh, Cici Linda lah sekarang ya, belum ya? Silakan Cici Linda. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kita minta, betul? Ask. Ya. Kalau kita minta dalam apa biasanya? Doa. Doa kan? Oke. Pertanyaannya, kita berdoa kepada siapa tadi? Papa. Kita mintanya kepada siapa? Our Father. Apa, betul? Dan akan benar-benar kamu akan menerima apa yang kamu minta kalau firman, betul? Ya. Firmanku atau firmannya siapa? My word ini. Firman Bapa. Firman Bapa berdiam dalam kamu, pasti Bapa akan melakukan apa yang sesuai firmannya, betul? Iya. Jadi jangan pikir kalau kita minta Bapa akan ikutin semuanya. Kalau itu kita nggak pernah baca firman, apakah kita akan minta sesuai firman? Enggak. Jangan heran kan? Kalau misalnya doa kita, Tuhan kita mau minta Bapak kita mau minta mobil mewah gitu. Jangan heran kalau Bapak pendusta yang jawab doanya. Atau setan yang jawab. Betul? Karena itu sesuai kehendak Bapak nggak? Enggak. Enggak. Ya, jadi bisa Bapak yang lain loh yang jawab doa kita, hati-hati. Iya. Makanya make sure kalau berdoa, make sure firman Bapak ada di dalam kita sehingga yang kita minta sesuai dengan firman Bapak. Bukan kita punya kehendak sendiri. Dan kalau doa kayak gitu, pasti akan menerima apa yang kita minta. Mantap nggak? Ini syarat doa. Oke? Oke, Yohanes 14:12. Kita minta sama Bapak kan? Lalu 14:13. Coba kita minta baca lagi. Oke, kita minta Matthew. And Genesis, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Jadi kalau kamu minta apa yang kamu kehendaki karena firman Bapa, firmanku yaitu firman Bapa berdiam dalam kamu mintanya di dalam apa? Son, in the Son, in my name. Yeah. Jadi berdoa kepada Bapa ditutup di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang menyampaikan saya punya doa ke Bapa adalah siapa? Yesus. Mediator, advocate, intercessor yang sampaikan doa saya kepada Bapa. Jadi saya minta ampun kepada Bapa karena itu hukumnya Bapa di dalam nama Yesus. Gimana? Boleh semuanya? Yep. Jadi udah Boleh. kejawab belum, Iren?
Evelyn? Minta ampun kepada siapa? Kak, Mhm. Ya. berarti kita confess atau mengaku dosa itu ke Yesus, Yesus sampaikan ke Bapa biar kita ampun, biar Bapa ampuni. Iya, betul. Itu dia. Dan kita berdoa dalam nama Yesus itu sebagai perantara doa kita ke Bapa. Karena kita adalah spirit dari God. Boleh? Oke, Kak, thank you. Oke, ini mari kita lihat. Mari kita lihat kutipan ya sekarang ya. Halo, Ada. Oh, Tante Reni mau tanya sesuatu? ada. Oh, silakan Tante Reni. Tapi ada yang berdoa, yang duluan bagaimana itu? Tuhan Yesus duluan dia berdoa begitu. Jadi kalau berdoa sekarang harus sama Bapa aja. Jadi kita ngomong sama Bapa Tante Reni dalam nama Tuhan Yesus. Karena apakah ada gunanya nggak Yesus jadi perantara kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Oh iya betul. Karena Yesus ini jadi apa? Perantara. Karena yang terpisah komunikasinya antara orang sapa dan sapa. Bapa dan orang berdosa. Yang memisahkan Bapa dan orang berdosa dan Yesus ini adalah jalan, betul? Iya. Gitu dia. Jadi kalau misalnya saya mau berdoa ke Bapa dalam nama Tuhan Yesus, itu dia. Akhirnya. Ya, jadi saya bercakap-cakapnya sama siapa? Berdoa sama Bapa. Makanya Yesus bilang kan, ini aja kita pakai konsep. Ini konsepnya adalah apa? Inilah cara kamu berdoa, betul nggak? After this manner, therefore pray. Cariin loh cara kamu berdoa. Apakah kamu berdoa our Jesus in heaven atau our Father? Jadi kalau orang berdoa duluan Yesus tentu salah dong ya? Salah. Jadi berdoa 100% sama Bapa itu dia. Iya, oke. Oke. Nah, oke, kita baca kutipan ini ya. Yesus Juru Selamat punya janji kepada murid-murid adalah janji untuk gerejanya di akhir zaman. Jadi sama nggak janjinya kepada murid-murid sama kita, gerejanya? Sama. Betul, sama kan? Oke. Tuhan tidak merancang, dia punya rencana keselamatan, rencana untuk penebusan yang sangat mantap untuk menebus manusia, ya, akan diperoleh dengan hanya tidak signifikan, hasil yang tidak signifikan, jadi nggak jelas gitu ya. Lalu semua yang akan pergi bekerja tidak hanya mempercayai apa yang mereka bisa lakukan, tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan melalui mereka. Boleh? Jadi apakah kita percaya, oh kita bisa bikin ini nih untuk pekerjaan Tuhan, atau kita bilang Tuhan, kita percaya apa yang Engkau lakukan melalui saya, gimana? Yang mana? Apakah bekal kita di akhir zaman untuk menggenapi rencana keselamatan untuk menebus manusia-manusia yang percaya? Apakah kita mau menjadi alat yang mengandalkan kita punya apa yang kita bisa bikin, atau mengandalkan apa yang Tuhan bisa bikin melalui saya? Yang mana? Apa yang Tuhan bikin melalui saya? Nah, apa yang Tuhan bisa bikin melalui saya, itu yang harus saya percaya. Bukan saya percaya diri, apa yang saya bisa bikin, saya mantap ini, saya mantap itu, nggak ada gunanya itu. Oke? Lalu dia bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar karena saya pergi ke Bapa saya, karena sekarang rohnya kan Tuhan udah bisa omnipresent atau nggak bisa omnipresent setelah pergi ke surga? Bisa omnipresent kan? Omnipresent. Jadi omnipresent tuh rohnya bisa di mana-mana. Kalau Tuhan di dunia terus, apakah cuman di Galilea aja yang dapat benefit? Iya. Iya. Dan waktu udah ke surga, rohnya Tuhan, rohnya Kristus, sekarang bisa dikirim kemanapun. Ke Cece Linda, ke Geidi, betul nggak? Makanya pekerjaannya jadi lebih besar daripada ketika Kristus di bumi ini.
Karena sekarang rohnya bekerja melalui siapa saja yang mau mengandalkan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang dia inginkan melalui saya. Itu dia. Lalu kita baca lagi. Sebagaimana ini disciples ya, sangatlah belum jelas ya. Jadi belum terbiasa dengan Tuhan punya sumber dan kuasa juru selamat ya. Dia berbicara kepada mereka. Have ye asked nothing in my name? Jadi dia bilang, jadi oleh karena itu kamu coba ya kita baca Yohanes 16 ayat 24, dia punya bahasa King James kadang-kadang bingung. Oh, ini dia. Namun sampai sekarang kamu belum minta apa-apa dalam namaku. Nah, itu dia. Ya. Jadi murid-murid sudah minta atau belum minta? Belum. Belum, ya. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus menjelaskan akan rahasia akan kesuksesan mereka. Yaitu kalau mereka minta rumah yang besar, kesuksesan di dunia, atau minta grace dan strength. Grace dan strength. Minta grace dan strength, betul? Untuk kita bisa menurut, betul? Ini dia. Suksesan kita tuh minta kekuatan untuk kita bisa menurut apa yang Tuhan perintahkan. Dan perintah itu adalah kuasa itu sendiri, kan? Itu dia. Di dalam apa? Di dalam apa ini? Dalam namanya, betul? Dan kalau kita berdoa dalam namanya, minta strength dan grace, Tuhan Yesus sebagai mediator akan menyampaikan kepada siapa? Bapa. Nah, ini dia. Jadi udah jelas banget nggak kita berdoa kepada siapa? Bapa. Bapa. Dan dia akan minta merequest permintaan ini kepada Bapa. Permintaan kita kepada Bapa, ya. Itu dia. Ya. Doa yang rendah hati, ya. Rendah hati. Of the humble suppliant. Nah, dia bilang, jadi orang yang doa peminta yang rendah hati, dia menyampaikan itu kepada Bapa sebagaimana dia punya keinginan di dalam. Jadi gini, misalnya saya berdoa, Bapa, tolong berikan kekuatan hadapin ini pencobaan. Aduh, Tuhan, Bapa tolong, gitu kan? Lalu Tuhan Yesus sampaikan ke Bapa, Bapa, tolong Gaby, dia lagi bergumul, kasih kekuatan, kasih grace. Jadi Tuhan Yesus tuh minta sebagaimana kayak dia yang minta sama Bapa. Bisa lihat itu enggak? Iya. Apakah doa kayak gitu kalau Tuhan Yesus yang sudah mintakan, kalau namanya anak yang minta pasti dijawab, dikasih enggak sama Bapa? Kasih. Aduh, mantap. Dia bilang, setiap doa yang sungguh-sungguh didengar oleh surga. Mungkin doa itu terbata-bata diekspresifkannya, jadi nggak fluently, itu nggak lancar diungkapkannya, ya. Tetapi jika hati itu benar-benar di dalam doa itu akan naik ke apakah ini mediatornya di mana Yesus lagi bekerja? Waduh. Dan Tuhan Yesus sebagai mediator, advocate, intercessor akan menyampaikan doa itu kepada siapa? Apa? Itu dia. Jadi doa kepada siapa? Kepada Bapa. Dan disampaikannya ya tanpa kaku-kaku, tanpa terbata-bata kata-katanya. Dan dia bilang dengan indah dan bau harum. Ini karena disampaikan berdasarkan Tuhan Yesus punya kesempurnaan yang dilihat Bapa. Pasti didengar nggak? Doa ini dia. Makanya kita butuh mediator supaya doa kita yang kepada Bapa didengar. Jadi kita kalau misalnya setiap doa kita disampaikan oleh Yesus kepada Bapa, kita berdoa kepada siapa? Bapa. Bapa. Pada Bapa. Itu dia.
Oke? Ini dibilang. Jalan, ya, kesungguh-sungguhan dan integritas adalah sebuah jalan yang enggak bebas dari lika-liku kehidupan. Obstruction itu kayak enggak bebas dari tantangan, halangan gitu ya. Jadi apakah kalau kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh, berintegritas, nggak mau kompromi, apakah udah pasti jalan kita nggak ada halangan atau dibilang akan ada banyak rintangan, halangan dibilang? Tidak ada halangan. Apa? Tidak ada atau ada, Tante Reni? Ada halangan. Ada halangan. Jadi kalau Tante Reni mau jadi orang yang nggak kompromi, mau sungguh-sungguh, mau jadi orang yang berintegritas, jalan Tante Reni akan banyak halangannya, gitu loh. Jadi nggak dibilang kalau kamu mau jadi orang yang sungguh-sungguh, jalanmu tuh bebas kayak jalan tol, jalan bebas hambatan, nggak kayak gitu. Ada hambatan, Kak. Tetapi setiap kesulitan kita harus melihat mempunyai panggilan untuk berdoa. Jadi pertanyaannya kita waktu ada kesulitan cepat-cepat ngeluh atau cepat-cepat berdoa? Cepat-cepat berdoa. Tidak ada satupun orang yang hidup yang mempunyai kuasa yang dia tidak terima dari siapa? Tuhan. Bapa. Jadi kalau misalnya kita berdoa dan dijawab, kuasanya dari siapa? Bapa. Artinya kita mintanya ke siapa kalau Bapa yang kasih? Bapa. Itu dia. Lalu dia bilang, sekarang sumbernya ini selalu sudah terbuka kepada manusia yang paling lemah sekalipun, Cece Linda. Ini power of prayer loh. Lalu dibilang, siapa saja yang tanya di dalam namaku? Dalam nama Yesus. Saya akan lakukan agar Bapa bisa dimuliakan. Jika kamu tanya segala sesuatu di dalam nama saya akan lakukan. Karena Bapa pasti dengar itu. Saya doa ke Bapa dalam nama Yesus, Bapa pasti jawab. Apalagi saya mau untuk tetap sungguh-sungguh dan berintegritas, nggak kompromi dalam setiap kesulitan, dalam mau mengikuti kehendaknya Bapa. Pasti dijawab, dikasih kekuatan nggak? Kasih. Kasih. Jadi jangan pernah minta kehalangan rintangannya tersingkir, tapi minta kekuatan dalam menghadapi rintangan halangan tersebut. Apakah bisa seperti itu semuanya? Boleh ya? Jadi apakah sudah kejawab Iren Evelyn? Berdoanya kepada siapa? Minta ampunnya kepada siapa? Udah bisa? Sudah. Sudah. Mantap. Oke, kalau gitu nanti next week kita akan belajar lagi lanjut sanctuary. Kita mau lihat apakah ini minggu depan mau belajar tentang pengakuan. Nah, itu dia. Kita minggu depan belajar tentang pengakuan ya. Oke, jadi kita tentang pengakuan di altar sin offering ini kita sudah ngerti berdoa kepada siapa dan minta ampun kepada siapa. Minggu depan kita belajar tentang confess-nya. Oke? Apakah bisa semuanya? Kak Titin, Tante Reni, Mama, Itin, Aca, Cece Linda, Iren, Evelyn? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Kalau gitu kita tutup dalam doa. Besok kalau Tuhan menghendaki kita ketemu lagi, yaitu kelas youth ya. Anak-anak youth akan ketemu lagi dan kita mau berdoa. Kita mau minta kesediaan. Boleh Kak Titin pray, Kak? Thank you. Boleh, Cik. Mari kita berturut bersama-sama dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk cinta dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan masih memberikan kami kesempatan probation, di mana kami harus menurut ya Tuhan, karena kami tidak layak hidup. Terima kasih untuk pekabar-pekabar yang selalu setia, yang telah Engkau pilih, yang dengan tegas berani berkata yang benar untuk meng-cleanse noda-noda dosa kami yang telah kami lakukan, yang kami lakukan
waktu kami melanggar akan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan hari demi hari yang kami dapati dari pagi, siang, dan malam, itu dapat mengubahkan segala sifat, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang mau Bapa mau dalam kehidupan kami. Biarlah itu kami bisa berubah dengan menggantinya semua dengan firman Tuhan yang kami dapat hari demi hari itu. Biarlah firman Tuhan juga membentuk iman kami, karena pada saat iman kami terbentuk dan pada waktu Tuhan datang, Tuhan Yesus hanya mencari iman yang ada pada orang-orang di dunia ini, Tuhan. Terima kasih untuk CC MICGD yang telah memberikan kami pekabaran yang begitu indah. Dapat kami lihat jembatan-jembatannya. Terima kasih untuk mengajarkan kami metode belajar yang benar. Walaupun kami berjuang dalam belajar, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami di setiap cara pengertian kami, bukan dengan pengertian kami sebagai manusia berdosa, melainkan Roh Kudus yang selalu Engkau kirimkan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan, pada malam hari ini kami yang ada di sini akan beristirahat. Jika Tuhan izinkan kami untuk bangun pada besok pagi, kiranya hanya yang kami lakukan dalam kehidupan kami, hidup kami, hanya memuliakan nama Tuhan sajalah sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.